Terima kasih sahabat MKTV, Anda masih bersama kami. Kali ini kita masih berbincang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Kopontren Darut Tauhid berkaitan dengan memberdayakan UMKM-nya yang bersifat pengolahan, sahabat MK, pengolahan bahan daur ulang. Tapi sebelum kita lanjutkan berbincang bersama dengan Teh Betty, tentunya kita akan perdalam terlebih dahulu sahabat MKTV tentang layanan apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Kopontren Darut Tauhid ini bersama dengan Kang Tri. Ya. Kang Tri, ini layanannya apa saja untuk Kopontren Darut Tauhid ini sendiri, Kang Tri? Alhamdulillah, Kang Nurdin, untuk di keanggotaan sendiri itu pada dasarnya ada 2 kegiatan. Yang pertama itu adalah penghimpunan simpanan ya, karena kita koperasi, kita modalnya adalah dari anggota. Dari anggota. Ya, dari anggota. Iya, jadi anggota yang ada di kita setiap bulan tuh ada kewajiban, yaitu menyimpan ya, atau menabung. Simpanan kita ada 2 jenis, ada pokok dan wajib. Kalau pokoknya itu kan yang sekali saja ditunaikan, kalau yang wajib itu yang bulanan. Nah, dari modal tersebutlah nanti kita pergunakan untuk mengelola unit-unit usaha yang ada di Kopontren. Misalkan kalau dengan BMT, nah BMT itu untuk lembaga keuangan syariahnya. Baik. Nah, anggota yang membutuhkan modal, yang mau pembiayaan, itu bisa melalui BMT. Kemudian disalurkan juga modalnya itu ke SMM, swalayan. Nah, di situ adalah unit retail. Kemudian ada Kotes dan Mais Darul Jannah, penginapan penginapan syariahnya kita ada. Kemudian ada Trans IT untuk rental kendaraannya. Kemudian ada satu lagi PUK, namanya pengembangan usaha dan kemitraan. Oh, itu ya. Yang punya produk bakso dan roti tersebut. Oh, Masya Allah. Iya. Nah, dari situlah kita sebagian lagi kita sisihkan juga, Kang Nurdin, untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mempunyai nilai manfaat untuk anggota. Contohnya kita mengadakan seminar-seminar, kemudian pelatihan-pelatihan, bikin produk, seperti itu ya. Bikin produk, kita alhamdulillah sudah punya 2 produk ini kuliner ya, bakso dan roti. Nah, nanti kita kerjasamakan juga kepada anggota-anggota yang sudah punya produk. Salah satunya Teh Betty. Nah, itu sudah alhamdulillah beberapa kali kita bekerja sama dengan beliau mengadakan kegiatan pelatihan membuat produk daur ulang, Decopage contohnya ya, seperti itu. Dan alhamdulillah ini sudah beberapa kali angkatan Teh ya, sudah pernah terlaksana dan antusiasme dari anggota juga alhamdulillah. Kemudian beliau juga mengisi pada saat UAN Pesantren Non Produk, OPOP juga kemarin sempat mengisi kayak gitu. Masya Allah. Jadi itu untuk melatih kepada siapa? Nah, kepada anggota. Kepada anggota. Makanya anggota itu manfaat lain ya, selain SAU yang didapatkan setiap tahunnya, anggota kita juga kita latih juga. Yang belum mempunyai produk, kita latih keterampilan untuk mempunyai produk. Pun yang sudah mempunyai produk, kita sediakan fasilitas untuk pemasarannya, Kang Nurdin. Masya Allah. Jadi kita itu di keanggotaan suka mengikuti kegiatan-kegiatan atau expo di luar. Contohnya Hari Koperasi, kemudian ada event-event pesantren non produk. Nah, kita di samping mendisplay produk-produk dari Kopontren, kita juga melibatkan produk-produk anggota. Nah, disitulah kita ikut memasarkan produk-produk anggota. Masya Allah. Termasuk juga produknya TBC. Salah satunya punya beliau sudah kita ikut sertakan di event pameran-pameran Hari Koperasi. Alhamdulillah. Ini menarik Teh Betty. Sebenarnya tadi kan sempat terputus ya Teh, dari sebagai seorang penulis, tiba-tiba memiliki produk yang luar biasa. Ini bisa dilanjutkan Teh ceritanya? Ya, itu ceritanya memang panjang ya kalau diurut. Paling singkat cerita, tahun 2017 itu saya memulai mulai kegiatan baru dunia craft. Oh, dunia craft. Ini masih dekat-dekat juga sih ya, tentang kemuslimahan lah gitu. Siap. Dunia craft yaitu Decopas ya, atau mungkin Decopage ya. Jadi memang dari luar awal mulanya kan Decopas itu sendiri artinya menggunting, itu bahasa Prancis ya. Bahasa Prancis. Cuma kalau di Indonesia itu ternyata penerapannya itu luar biasa, banyak media yang ada di Indonesia yang bisa lebih di upgrade ya, jadi lebih ditingkatkan lagi kualitasnya dengan menggunakan seni Decopas tadi. Decopas tadi ya. Iya, jadi barang-barang bekas pun juga yang masih, yang mungkin kita tidak melirik lah ya, banyak orang tuh seperti salah satunya botol. Saya nggak bawa contohnya di sini ya, tapi nanti bisa kita displaykan nih salah.
botol kayak seperti botol-botol sirup gitu Iya. ya. Kalau Lebaran tuh kan, masya Iya, Allah, iya, gitu kan iya. siap Iya. minimal adalah 1 botol di Betul. di rumah tuh ya. Nah, Iya, iya. itu kan setelahnya itu terbuang begitu saja. Betul. Kalaupun dijual mungkin nilainya tidak Tidak seberapa. Tidak seberapa. Bahkan Betul. jarang ada yang mau beli botol Iya. sirup Betul. tuh kan. Betul. Tapi dengan seni dekopas dan satu lagi yang saya pakai itu ada satu lagi yaitu dekoratif botol. Dekoratif gitu. botol. Beda lagi tekniknya. Mhm. Itu nilai yang asalnya botol itu tidak bernilai bisa punya daya jual yang lumayan. Oh, Masya Allah. Iya, Baik, dan baik. sekarang itu biasanya botol-botol yang cantik-cantik itu ada Mhm. tergantung temanya, ada yang Betul. vintage, ada yang shabby ya. Shabik, iya. Itu sesuai dengan konsumen minta gitu ya, Iya. permintaan konsumen. Itu biasanya suka ditampilkan itu di kafe-kafe Kafe-kafe, ya, atau betul. mungkin di ruangan-ruangan Iya. tamu ya, ruang Betul, tamu betul. dia jadi hiasan atau bisa juga jadikan vas bunga. Masya Nah, Allah. itu salah satunya. Kemudian juga bisa diterapkan ke papan ya, papan-papan bekas. Bahkan saya kemarin sempet Apa itu, Teh? aduh nemu itu papan bagus gitu ya. Iya. di sana di Kotres. Oh, Ya gitu udah ya. saya minta ya, ternyata bisa dicat lagi dan dipakai dekopas, ternyata punya Bisa, nilai Teh. jual, Masya ya. Allah. Atau dari talenan ya. Talenan. Biasa untuk Talenan masak kayu. gitu ya? Untuk motong-motong gitu ya? Betul, Alasan. talenan alasnya. kayu yang sudah tidak terpakai, Iya. tinggal kita daur ulang lagi, itu bisa menjadi produk dekopas yang punya nilai lebih. Masya Allah. Ya, jadi akhirnya untuk 2 tahun ini lebih banyak berkecimpung di dunia craft. Dunia ya. craft, betul ya. Dan tidak dekopas saja, tapi juga di makrame. Makrame. Nah, kalau makrame apa, Teh? Nah, kalau makrame itu adalah menjalin benang mungkin ya. Menjalin benang. Jadi tali temali lah dulu kalau bahas waktu pramuka. Pramuka, oh iya. Tali temali hanya mungkin ini bentuknya diarahkan ke dunia seni. Dunia Bentuk-bentuk seni ya. Produk-produk Oh, gitu ya. seni. Itu bisa diaplikasikan ke bagian apa, Teh, kalau Itu makrame? biasanya dijadikan wall decor ya. Aha. Jadi untuk hiasan dinding, bisa Betul. juga untuk pot gantung ya. Bisa juga untuk biasanya suka dipakai untuk backdrop ya. Jadi Backdrop. seperti gorden gitu ya, backdrop untuk pelaminan atau mungkin untuk itu di ya. rumah-rumah untuk gorden, bisa Masya juga Allah. untuk dompet, clutch ya. Yang nilainya itu memang lumayan ya, Iya, karena pengerjaannya memang manual. Manual. Ya, Seperti manual itu. dan itu membutuhkan konsentrasi, dan selain konsentrasi daya ingat juga. Karena kalau kita lupa Betul, ngambil lupa. Iya. Sampai mana tadi lupa lagi ya, Teh? dan nggak dibentuk nantinya, Iya, iya, jadi iya. benang kusut gitu kan. Iya. Betul, betul. Nah, dan juga nilai seni ya. Seni-seni ya. Iya, Betul. Menarik sekali ya ini, Teh Betty. Dari bahan bekas, barang yang Iya. daur ulang, ini ternyata bisa membantu mendapatkan nilai tambah dan income untuk keluarga nih. Betul. Betul, betul. Dan ini alhamdulillah seorang sahabat saya pun juga dulu kita sama-sama belajar, dan beliau juga banyak belajar dari saya. Itu sekarang jadi ekspor ya. Kalau ekspor saya ya. bilang, saya bilang dia Alhamdulillah. ekspor di dunia perbotolan. Perbotolan. Masya Allah. Karena dari Iya, iya. kemampuannya itu dia akhirnya punya peluang usaha dengan menjual botol-botol hias dekopas Alhamdulillah, ya, dekopas lewat tadi ya. Instagram dia menjualkan lewat Shopee Betul. ya. Betul. Nah, ternyata alhamdulillah ada manfaatnya, Ada manfaat, dan saya ya. senang gitu ya. Seperti itu. Dan kemarin baru pas lagi liburan ini, Betul, baru iya. minggu yang lalu, dengan kerjasama juga dengan DT Mais Betul, ya di Mais, ya. Kotres Darul Jannah, memberikan pelatihan dekopas juga buat anak-anak Buat SMP. anak-anak. Masya Allah. Iya. Nah, dari jadi anak-anak dekopas itu kecil bukan ya. untuk dewasa aja, Betul. anak-anak pun juga bisa. Bisa. Iya. Jadi dari awal bisa diajarkan, Teh, dari yang masih Betul. nol sekali. Betul, bisa. Jadi bahkan ponakan tuh putranya Gaida waktu masih SD kelas berapa, kelas 1 itu juga udah bisa. Sudah bisa. Iya, Masya sebetulnya Allah. bisa lah anak-anak asal dia sudah mulai. Jadi melatih motorik halusnya. Betul. Selain cita rasa tinggi Iya. dari seninya, Seni juga kreatifnya tuh ya. motorik halusnya juga. Sebagai sarana edukasi juga untuk Betul, anak-anak. betul. Luar biasa. Mudah-mudahan sahabat MKTV juga bisa bergabung dalam pelatihannya, Teh ya. Insya Insya Allah Allah ya. Kalau saya sih siap terbuka, karena memang saya Siap. sehari-hari di rumah, asal janjian saja, karena
insya Allah nanti mungkin ya dengan Iya, koperasi insya Allah dibuka ya. lagi betul, kelas dibuka baru. lagi kelas baru. Iya, insya Allah. Di 2020 tentunya. Berarti ada ya Kang Tri? Insya Allah. Baik, baik, tentunya semakin menarik sahabat MKTV, kita nantikan informasinya berkaitan dengan pelatihan di Kopas dan sebagainya berkaitan dengan hal ini bersama dengan Teh Betty dan juga Kopon Darut Tauhid. Sahabat MKTV, tentunya tetaplah bersama kami akan hadir kembali selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini.